Hai speakers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Welcome back to my YouTube channel, dan masih barengan sama saya Ari Setia. Ini adalah video seri pertama untuk kita latihan public speaking teman-teman. Latihan public speaking di rumah aja. Oke, buat kalian yang udah tidak sabar untuk latihan, stay tune terus ya. Oke, teman-teman, sebelumnya teman-teman boleh pastikan ya kalau teman-teman ada di tempat, situasi, dan kondisi yang aman dan nyaman untuk teman-teman bisa latihan atau mengikuti video ini supaya teman-teman benar-benar bisa fokus untuk mengikuti video ini dari awal sampai dengan selesai. Jadi teman-teman, kita akan latihan pernapasan, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai public speaking dan juga komponen-komponennya, itu apa aja. Dan kemudian kita akan praktek-praktek sedikit ya, bagaimana membuka dan menutup sebuah presentasi. Oke, langsung aja kita mulai. Teman-teman, latihan pernapasan di dalam public speaking itu penting nggak sih? Penting banget nggak? Kayaknya berat banget sih isi latihan pernapasan. Nah, yuk. Oke, teman-teman, sebetulnya gini ya, kalau dari saya, latihan pernapasan di sini sebetulnya bukan untuk supaya teman-teman suaranya itu sempurna atau bagus gitu. Bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana teman-teman bisa mengontrol nantinya suara yang teman-teman keluarkan itu supaya tidak tergesa-gesa. Jadi pernafasan di sini penting untuk teman-teman latih agar suara yang teman-teman keluarkan itu bisa plong gitu. Dan teman-teman juga bisa melakukan peregangan di sini di latihan pernafasan ini sehingga teman-teman juga bisa lebih rileks ketika menyampaikan sesuatu di depan umum. Tapi teman-teman, kalaupun kalian dengan latihan pernafasan ini membuat suara kalian jadi lebih nyaring atau lebih terlatih, itu malah 2 jempol banget ya. Oke teman-teman, hal pertama yang kita lakukan dalam latihan ini, kita pemanasan dulu ya. Jadi kita mulai dengan stretching dulu, jadi mulai dari kepala, ini. Jadi kepala kita biar lebih rileks ya. Kemudian bagian leher juga, kemudian bagian bahu juga. Oke, jadi setelah bagian kepala, kita mulai ke bagian wajah ya. Kita juga stretching untuk dahi kita. Jadi supaya otot-otot di bagian wajah kita juga lebih rileks ya. Kemudian kita beralih juga nih teman-teman ke wajah kita. Jadi teman-teman mulai di pipi, kemudian senyum ya. Jadi ucapkan a, i, u, e, u juga, ingat a. Jadi teman-teman bisa latih ini. Oke, setelah itu teman-teman beralih kita ke bagian badan ya, ke pundak kita ya, supaya badan kita jadi lebih rileks nih teman-teman. Oke. Setelah teman-teman ngerasa lebih rileks badan dan juga tangan, oke. Kemudian teman-teman mulai untuk melatih nafas ya. Jadi kita buat rileks ya, sudah rileks, kemudian kita meregangkan ketegangan ya. Jadi kita mulai untuk latihan pernafasan ya. Kita tarik nafas lewat hidung ke perut bagian bawah, kemudian hembuskan lewat mulut ya. Jadi fokusnya ke perut bagian bawah ya. Tarik nafas lewat hidung ke perut bagian bawah, kemudian hembuskan lewat mulut. Oke, kita mulai. Tarik nafas lewat hidung ke perut bagian bawah, hembuskan lewat mulut. Jadi bisa lakukan beberapa kali, teman-teman bisa melakukannya. Oke. Dicoba saja beberapa kali dan ini bisa melatih pernapasan teman-teman sehingga bisa menjadi lebih rileks. Oke, yang selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai komponen-komponen di dalam public speaking ya. Komponennya apa aja? Oke.
Oke, itu ada yang namanya artikulasi, ada yang namanya volume, ada juga yang namanya intonasi. Teman-teman, di dalam melakukan public speaking, 3 komponen ini sebaiknya juga kita latih supaya apa yang kita sampaikan bisa sampai dengan jelas ke audiens kita. Nah, kita bahas dikit ya. Namanya artikulasi ini, teman-teman, ini adalah kejelasan pengucapan kita, pelafalan kita. Oke, teman-teman, misalnya saja nih, dalam pengucapan artikulasi yang jelas, itu teman-teman melafalkan satu kata nih, misalnya bisa. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang terdiri dari kata-kata yang agak mirip-mirip gitu. Misalnya, seperti yang udah kita bahas itu, misalnya Marina menari, Marina menari gitu. Jadi harus jelas. Nah, biasanya ketika kita dihadapkan pada situasi, kondisi saat menyampaikan sesuatu di suatu tempat, di depan umum dan melakukan public speaking ini suatu tantangan, teman-teman. Ketika kita mengucapkan kata-kata dalam satu kalimat yang benar-benar satu kata yang lain itu mirip gitu. Jadi ini harus jelas. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman juga boleh cek di beberapa video sebelumnya ya, yang udah sempat kita bahas. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah volume. Nah, volume ini adalah besar kecilnya suara yang kita ucapkan, teman-teman, dalam menyampaikan sesuatu di depan umum atau menyampaikan public speaking ini. Nah, besar kecilnya suara ini, misalnya nih, teman-teman menyampaikan sesuatu di ruangan terbuka dengan di ruangan yang tertutup, itu berbeda. Dalam hal ini adalah di ruangan terbuka, misalnya suatu lapangan atau misalnya di sebuah ruangan. Nah, ini berbeda. Nah, di sini kita perlu melatih volume kita supaya suara kita itu sesuai dengan tempat kita menyampaikan public speaking. Jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil, dan yang terpenting adalah apa yang kita sampaikan sampai ke audiens kita dengan jelas. Nah, next yang ketiga adalah intonasi, teman-teman. Intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan. Jadi di sini lebih ke tanda baca gitu ya, teman-teman ya. Jadi ucapan kalimat yang kita sampaikan itu memiliki nada, karena nada ini akan memperkuat makna yang kita sampaikan. Jadi memperkuat pesan yang kita sampaikan. Misalnya saja nih, bayangin teman-teman ketika menyampaikan sesuatu itu datar dengan menyampaikan sesuatu yang agak berintonasi gitu. Misalnya nih, ibu pergi ke pasar sama siapa? Ibu pergi ke pasar sama siapa? Ibu pergi ke pasar sama siapa? Nah, that's different. Jadi itu berbeda. Nah, disinilah intonasi itu penting untuk kita berlatih, teman-teman. Sehingga apa yang kita sampaikan itu memiliki makna dan juga maknanya ditangkap baik oleh audiens kita. Nah, jadi 3 komponen ini minimal teman-teman latih di awal ya, untuk mengawali bagaimana teman-teman belajar tentang public speaking. Masukkan aja dalam latihan. Pasti bisa. Jadi kita latihan dan belajar bersama ya. Oke teman-teman, kita menuju ke praktik latihan sedikit ya. Ini terkait dengan opening dan juga closing dalam menyampaikan presentasi atau public speaking. Jadi, membuka dan menutup presentasi. Nah, di sini teman-teman perlu catat hal-hal atau komponen-komponen yang bisa teman-teman sampaikan di dalam membuka ataupun menutup presentasi. Pertama, membuka dulu. Teman-teman itu bisa sampaikan. Yang pertama nih, boleh dicatat ya. Ada salam. Kemudian yang kedua ada pujian atensi, yang ketiga memperkenalkan diri, yang keempat tema yang ingin disampaikan, dan yang kelima adalah tujuan. Ingat teman-teman, dicatat ya. Jadi ini misalnya berkaitan dengan kata-kata atau draft yang kita sampaikan ya. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti materi pada hari ini. Perkenalkan, saya Aris Setia akan menyampaikan presentasi mengenai bagaimana cara mudah untuk melatih public speaking. Bapak, Ibu, dan rekan semua sudah pernah mengikuti presentasi seperti ini? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi, di mana dalam membuka presentasi yang harus kita masukkan komponen-komponen atau unsur-unsurnya, ingat itu ada 5 tadi. Salam, pujian atensi, kemudian kalian memperkenalkan diri, kemudian tema presentasi kalian dan juga tujuannya. Nah, tujuan di sini teman-teman memberikan gambaran umum ya, tujuan dari presentasi yang teman-teman sampaikan sehingga audiens mendapatkan gambaran umum juga terkait dengan apa yang akan mereka dapat ketika mendengarkan presentasi kita. Nah, di akhir dalam opening itu teman-teman boleh melontarkan sebuah pertanyaan gitu ya. Ini menjadi intisari juga, bekal juga untuk audiens selama mengikuti materi kita. Nah, poin yang kedua itu
itu adalah penutup teman-teman. Nah, dalam penutup presentasi, ingat poin-poin yang harus teman-teman sampaikan. Ada 5 juga nih. Yang pertama, itu teman-teman bisa meringkas poin-poin penting dari presentasi teman-teman. Nah, yang kedua adalah ingatkan teman-teman mengapa itu penting untuk disampaikan. Jadi poin-poin tadi kenapa penting untuk disampaikan. Nah, yang ketiga adalah teman-teman mulai menjawab pertanyaan jika teman-teman membuka presentasi teman-teman tadi dengan pertanyaan. Ya, itu poin ketiga. Dan yang keempat adalah take action, teman-teman. Ajakan untuk take action. Bagaimana teman-teman untuk mengajak audiens dari isi presentasi teman-teman untuk bisa bertindak, mengambil aksi, langkah apapun selanjutnya untuk mencapai tujuan itu. Nah, untuk take action ini teman-teman bisa pakai dengan 2 cara nih teman-teman. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa menyampaikannya dengan kutipan-kutipan, dan yang kedua adalah teman-teman bisa menyampaikannya dengan kalimat inspiratif. Jadi ini bisa mengajak audiens gitu ya untuk mengambil langkah tertentu sehingga tujuan dari audiens bisa tercapai. Dan yang kelima adalah ucapan terima kasih teman-teman. Tentu dalam menutup presentasi, ingat ya kalimat penutup terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Jadi ini penting untuk mengapresiasi audiens karena sudah mendengarkan kita selama beberapa menit dalam menyampaikan presentasi kita. Oke teman-teman, sekian dulu latihan kita hari ini. Seri pertama latihan public speaking di rumah aja. Kalau kalian senang videonya boleh like dan ingat selalu untuk latihan. Dan kalau kalian ada komentar atau cara-cara tertentu kalian untuk melatih public speaking kalian boleh share di kolom komentar ya untuk kita bisa belajar bersama. So thank you for watching and then see you on our next video untuk latihan kita berikutnya. Public speaking di rumah aja. Terima kasih sudah menonton guys. Thank you. Kalian boleh share ke teman-teman kalian. Semoga ini juga memberi manfaat untuk mereka. Oke, satu lagi. Don't forget to subscribe ya. Dadah. See you on my next video.